Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal bisnis kami dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan judul Pisang Crispy. Di sini saya Winanda Surya sebagai moderator dan pemateri dalam proposal bisnis kami terdiri dari anggota kelompok saya sendiri. Pertama, bagian metode pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh Anissa Zara. Kedua, pendahuluan yang berisi latar belakang serta tujuan usaha yang akan dijelaskan oleh Rindu Octavia. Yang ketiga, isi yang menjelaskan tentang produk, proses pembuatan sampai cara pembuatan yang akan dijelaskan oleh Deva Razak. Kemudian yang keempat, bagian menghitung harga jual sampai dengan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Sri Rahayu Saputri. Baiklah, saya tidak akan memperlambat waktu. Video selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan dari perencanaan bisnis yang telah kami diskusikan. Dengan menciptakan peluang usaha di bidang kuliner, yang merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka menambah pendapatan sehari-hari, serta memanfaatkan bahan baku seperti pisang yang sering kita jumpai di sekitar pasar daerah tempat kita. Misalnya pisang kepok, pisang tanduk, dan pisang raja. Di sini kami memfokuskan untuk membuat pisang crispy dari bahan dasar pisang seperti yang ketiga macam pisang yang telah saya sebutkan tadi. Jika terkendala dalam pisang kepok, kami dapat menggunakan pisang raja atau pisang tanduk. Belakangan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, serta masyarakat umum, khususnya kuliner yang sifatnya jajanan ringan. Dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan kami tawarkan di sini adalah sejenis makanan dengan nama pisang crispy, dengan bahan utama yaitu pisang. Akan tetapi dalam pisang crispy ini kami mengkombinasikan dengan berbagai macam varian rasa serta topping guna untuk menarik konsumen agar tampilan usaha kami tidak membosankan, tetapi justru lebih menarik dan membuat konsumen tergiur untuk membeli makanan yang telah kami buat. Usaha ini kami namakan pisang crispy karena kami membuat makanan ini dengan menggunakan pisang dan dengan bahan lainnya seperti tepung yang digoreng hingga crispy. Dari situlah kami menemukan sebuah ide dengan menamakan makanan ini dengan pisang crispy. Elemen-elemen yang menjadi daya tarik pisang crispy adalah: yang pertama, mengutamakan bahan baku yang berkualitas; yang kedua, metode pemasaran yang unik; yang ketiga, dibuat dengan inovasi baru; dan yang keempat, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Tahap awal bisnis kuliner pisang crispy adalah membuka usaha dengan membuat varian baru, topping yang beragam, dan tentu saja rasa yang enak, serta memanfaatkan SDM dalam berkreasi yang akan menarik minat konsumen. Sekian penjelasan mengenai metode pelaksanaan dari saya. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi bab pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Kami ingin memulai usaha kuliner pisang crispy ini karena termotivasi dari pisang crispy yang enak, menarik, simpel pembuatannya, dan mudah dalam mendapatkan bahan-bahannya. Dengan ini, kami ingin membuat dan menyalurkan kreativitas kami dalam mengkreasikan pisang crispy yang akan menarik minat konsumen. Dan kami akan membuat menu spesial tiap minggunya, serta membuka open member yang memberikan diskon pada member yang sudah membeli dalam jumlah tertentu. Pisang crispy adalah pisang yang digoreng dengan olahan tepung terigu, tepung beras, dan garam, ditambah dengan varian coklat dan keju yang menggugah selera. Harga yang terjangkau sehingga banyak diminati oleh kalangan anak-anak juga dewasa. Yang kedua adalah tujuan usaha. Adapun tujuan kuliner pisang crispy diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan kreativitas kami dalam bidang kuliner, yaitu pisang crispy. Yang kedua, menjadikan kegiatan ini sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi kami. Yang ketiga,
Sebagai bentuk pengalaman dan pengetahuan kami dalam berwirausaha, yang keempat, membuat masyarakat agar terinspirasi dan lebih kreatif dalam mengolah pisang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menyampaikan isi dari produk, proses pembuatan, dan cara pembuatan. Yang pertama, isi dari produk. Produk kuliner yang akan kami hasilkan adalah pisang crispy, yaitu jenis cemilan yang berbahan utama dari pisang dan kemudian diberi topping berupa coklat dan keju atau topping lainnya, guna untuk mempercantik dan agar terlihat menarik, sehingga minat konsumen bertambah. Pisang crispy diproduksi berdasarkan kreativitas yang kami miliki. Pisang crispy ini bersifat universal, tidak hanya anak remaja saja yang dapat menikmati, tapi orang dewasa juga bisa menikmatinya. Jadi pisang crispy bisa dinikmati siapa saja. Yang kedua, proses pembuatan. Kita memerlukan bahan baku. Yang pertama, pisang. Kedua, tepung pisang vanila. Ketiga, garam. Keempat, gula pasir. Kelima, air. Keenam, tepung panir. Ketujuh, minyak goreng. 8. Topping bervarian rasa. Dan peralatan yang kita gunakan adalah kuali dan kompor, ember, pisau, pengiris gorengan, spatula. Ya, kita masuk yang ketiga, yaitu cara pembuatannya. Langkah pertama, campur semua bahan kering dan basah, kemudian aduk sampai tercampur rata. Kemudian diamkan 10-15 menit. Langkah kedua, pisahkan pisang dari kulitnya, lalu potong pisang menjadi 3 bagian. Langkah ketiga, celupkan pisang ke adonan kental, kemudian celupkan pisang lalu goreng di minyak yang sudah dipanaskan. Gunakan api sedang cenderung kecil. Setelah pisang mengapung, siram adonan kental sedikit, kemudian langsung dibalik biar menempel di pisang. Langkah keempat, buat adonan encer dari adonan kental. 3 sendok sayur adonan kental, tambah 2 sendok sayur air 90 ml adonan kental, tambah 30 ml air. Kekentalan adonan yang dibuat sesuai dengan selera. Kemudian celupkan pisang ke dalam tepung panir. Langkah kelima, tuang adonan encer perlahan dengan diberi jarak. Untuk lebih crispy bisa tuang 2-3 kali. Setiap selesai menuang, langsung balik-balik pisangnya agar kriuknya menempel. Langkah ke-6, jika ada pisang yang menempel satu sama lain, pisahkan, goreng sampai kuning keemasan, kemudian tiriskan. Langkah ke-7, kemudian berikan topping sesuai permintaan pelanggan yang bervarian rasa tadi. Baik, di sini saya sebagai pemateri yang menjelaskan tentang menghitung harga jual, strategi pemasaran sama analisis SWOT. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang menghitung harga jual. Di sini kami mempunyai biaya bahan baku per hari dengan jumlah biaya yaitu 200.000 dengan jumlah kapasitas produk 50 produk. Jadi biaya per piecesnya itu 4.000. Didapatkan 4.000 di sini dikarenakan biaya bahan baku kami yaitu 200.000 dibagi dengan 50 jumlah produk, maka hasilnya biaya per pieces tersebut 4.000. Kemudian biaya perlengkapan per hari. Kami mempunyai biaya perlengkapan per hari yaitu dengan jumlah biaya 100.000 dengan kapasitas produk 50 produk dan hasil biaya per piecesnya yaitu 2.000. Didapatkan 2.000 di sini yaitu hasil biaya perlengkapan per hari 100.000 dibagi dengan 50, maka biaya per piecesnya yaitu 2.000. Kemudian total biaya operasi per hari. Total biaya operasi kami per hari di sini yaitu 300.000. Didapatkan 300.000 di sini. Biaya bahan baku per hari kami yaitu 200.000 dijumlahkan dengan biaya perlengkapan per hari 100.000. Jadi total biaya operasi kami per hari yaitu 300.000.
Kemudian total biaya per pieces yaitu 6.000. Didapatkan 6.000 di sini, biaya bahan baku per hari tadi dengan jumlah biaya per piecesnya yaitu 4.000 dijumlahkan dengan biaya perlengkapan per hari dengan jumlah biaya per piecesnya yaitu 2.000. Jadi total biaya per pieces kami yaitu 6.000. Margin keuntungan yang kami harapkan di sini yaitu 35%. 35% dari 6.000 yaitu 2.100. Jadi harga jual produk kami per pieces yaitu 6.000 dijumlahkan dengan 2.100 sama dengan 8.100. Total biaya produk kami per pieces di sini yaitu 8.100. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran. Strategi pemasaran kami di sini yaitu dengan mendirikan sebuah stand pada suatu tempat, misalnya di pasar dan di tempat suatu acara seperti pasar malam. Selain itu, untuk menarik perhatian konsumen, kami bisa melakukan dekorasi stand sehingga membuat tampilan produk kami menjadi lebih menarik. Yang ketiga, saya akan menjelaskan di sini yaitu tentang analisis SWOT. Analisis SWOT sebagai acuan untuk menghadapi persaingan dalam bidang usaha dan kemampuan wirausaha terhadap lingkungan atau pesaing SWOT. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan kami di sini yaitu mempunyai rasa keyakinan terhadap usaha yang berkualitas, karena dengan pembuatan usaha ini kami mengutamakan cita rasa serta tampilan dan makanan ini dengan menggunakan macam varian rasa dan topping. Selain itu, di sini kami menggunakan sebuah kepercayaan yang kuat serta semangat tinggi bahwa usaha yang kami buat ini dapat menguntungkan. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk kami buat ini yaitu yang pertama yaitu produk kami mudah ditiru. Yang kedua, makanan tidak bisa tahan lama seperti dalam jangka waktu seminggu karena akan mengurangi rasa crispy dalam makanan tersebut. Yang ketiga, peluang. Usaha makanan ini memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, akan tetapi usaha yang sudah kami lihat dari kalangan masyarakat yang menjual olahan makanan pisang crispy ini hanya banyak ditepung dan pelit di topping, yang membuat kita sebagai konsumen kecewa karena terlalu ekspektasi tinggi. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan kami di sini yaitu dengan mempunyai keyakinan terhadap usaha yang kami buat yaitu berkualitas, karena dengan pembuatan sebuah usaha makanan ini kami sangat mengutamakan cita rasa serta tampilan dalam makanan ini dengan menggunakan macam varian rasa dan topping. Selain itu, di sini kami menggunakan sebuah kepercayaan yang kuat serta semangat tinggi bahwa usaha yang kami buat ini sangat menguntungkan. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dari produk kami yaitu yang pertama, produk kami mudah ditiru. Yang kedua, makanan tidak bisa tahan lama seperti dalam jangka waktu seminggu karena akan mengurangi rasa crispy dalam makanan tersebut. Yang ketiga yaitu peluang. Usaha makanan ini memang sudah banyak dikenal oleh masyarakat, akan tetapi usaha yang sudah kami lihat dari kalangan masyarakat yang menjual olahan makanan pisang crispy ini hanya banyak ditepung dan pelit di topping, yang membuat kita sebagai konsumen kecewa karena terlalu ekspektasi tinggi dengan cita rasa dari pisangnya. Maka dari itu, ini menjadi peluang untuk kami dalam menarik minat konsumen. Di sini kami akan lebih menonjolkan cita rasa dari pisangnya dengan menggunakan kualitas pisang yang bagus serta topping yang melimpah, yang akan menarik minat konsumen karena keunikan dari tampilan usaha makanan ini. Yang keempat yaitu ancaman. Ancaman dari produk kami di sini yaitu yang pertama, persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, adanya produk serupa dengan kualitas baik dengan harga murah sehingga menjatuhkan produk kami sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, segitulah penjelasan dari proposal bisnis kami yang berjudul Pisang Crispy, dan kami menarik kesimpulan bahwa produk kuliner pisang crispy ini kami buat berdasarkan inspirasi kami yang sudah kami pertimbangkan sebelumnya. Dan untuk memulai kuliner ini kami terinspirasi dari pisang crispy yang mudah diolah dan bahan baku yang terjangkau. Dengan membuat cemilan yang menarik serta mengutamakan bahan baku dan tampilan dengan harga yang menyesuaikan kantong konsumen akan menjadi poin plus untuk menikmati cemilan ini. Sekian dari video presentasi kami, kurang atau salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.